Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Entrepreneur Kebidanan untuk mahasiswa semester 6 Stikes Bakti Mulia Pare dengan tema bagaimana cara membentuk ide atau gagasan baru dalam menciptakan peluang usaha kebidanan. Dalam menentukan wilayah cakupan usaha kebidanan melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kebidanan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kita perlu melakukan analisis kebutuhan ataupun populasi. Kita perlu melakukan evaluasi demografis. Kita pelajari data demografi wilayah seperti berapa jumlah penduduknya, usia, dan tingkat kelahiran bagaimana. Informasi ini untuk membantu menentukan berapa banyak layanan kebidanan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga bisa melihat pemetaan kesehatan. Tinjau data kesehatan lokal untuk memahami kebutuhan spesifik dalam hal kebidanan termasuk angka kejadian komplikasi kehamilan dan persalinan. Nah, untuk tema dari ide usaha ini beragam, tetapi di sini saya masih memberikan contoh tentang tema kehamilan dan persalinan. Yang kedua yaitu penilaian sumber daya dan infrastruktur. Kita lihat bagaimana fasilitas kesehatan tempat kita berencana menjalankan usaha. Di sini kita perlu identifikasi keberadaan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kebidanan lainnya. Tinjau apakah fasilitas yang ada memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi. Artinya di sini jika kebutuhan dari fasilitas kesehatan ini kira-kira nanti kalau misalnya jumlah antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk misalnya tidak seimbang, kalau lebih banyak dari penduduknya maka kita perlu untuk membentuk atau membangun lagi suatu layanan kesehatan seperti itu. Tapi kalau dilihat sudah cukup, misalnya antara fasilitas kesehatan satu fasus itu misalnya membawa berapa ribu penduduk, itu kalau sudah cukup maka kita harus berpikir kembali apakah kita perlu untuk menjalankan atau mendirikan usaha baru tersebut. Selanjutnya yaitu kita perlu memperhatikan sumber daya manusia. Kita evaluasi jumlah dan kualifikasi bidan dan tenaga medis lainnya di wilayah tersebut tempat kita berencana menjalankan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan geografis dan aksesibilitas. Kondisi geografis. Nah, pertimbangkan jarak dan aksesibilitas ke fasilitas kebidanan terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Kita lihat faktor seperti jalannya, transportasi, dan kondisi cuaca bisa mempengaruhi aksesibilitas. Kemudian aksesibilitas. Evaluasi kemudian akses bagi pasien untuk mencapai fasilitas kebidanan termasuk ketersediaan transportasi, kemudian fasilitas transportasi pribadi. Nah, keempat yaitu kita analisis kompetisi dan kolaborasi. Kompetisi, tinjau keberadaan penyedia layanan kebidanan lainnya di wilayah tersebut. Kita analisis apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau jika ada peluang untuk kita lakukan kerjasama. Di sini kita penting sekali untuk melihat bagaimana kompetitor kita, bagaimana misalnya tenaga bidan yang sudah melakukan usaha duluan. Nah, kira-kira dari beliaunya pelayan apa yang belum, sehingga kita bisa memberikan peluang, kita memiliki peluang untuk mendirikan suatu bentuk usaha baru, atau kita juga bisa melakukan kerjasama. Nah, untuk kerjasama di sini maka kita pertimbangkan potensi untuk berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan lain seperti dokter spesialis atau rumah sakit untuk meningkatkan layanan dan cakupan. Yang kelima yaitu penilaian ekonomi dan pembiayaan. Kita perhatikan biaya operasional. Perhitungkan biaya operasional yang terkait dengan membuka dan menjalankan fasilitas kebidanan di wilayah tertentu. Jadi di sini sebelum kita memulai, kita hitung dulu kira-kira berapa biaya operasional kita menjalankan suatu usaha. Nah, kemudian pendanaan dan pembiayaan. Tinjau opsi pendanaan yang tersedia termasuk asuransi kesehatan, subsidi pemerintah atau model pembayaran berbasis hasil. Yang keenam yaitu kebijakan dan regulasi lokal. Regulasi pastikan untuk memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan lokal yang berlaku untuk praktek kebidanan atau usaha kesehatan yang lain. Lisensi dan akreditasi. Maka kita perlu
melakukan verifikasi persyaratan lisensi dan akreditasi yang diperlukan untuk membuka fasilitas kebidanan di wilayah tersebut. Yang ketujuh yaitu survei dan umpan balik. Survei masyarakat lakukan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap layanan kebidanan yang nantinya akan dibuka. Penilaian kebutuhan. Maka kita bisa mengumpulkan data langsung dari pasien atau calon pasien untuk memastikan bahwa layanan yang akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya bagaimana kita menganalisis suatu ide dan gagasan usaha kebidanan. Untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, maka kita perlukan riset pasar. Lakukan penelitian atau riset untuk memahami masalah atau kebutuhan yang ada dalam bidang kebidanan, apakah ada kekurangan layanan masalah dan pelayanan atau kebutuhan khusus yang belum terpenuhi. Survei dan wawancara, kita bisa berdiskusi dengan stakeholder atau tenaga kesehatan yang lain, misalnya bidan, dokter, atau pasien untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu kita lakukan riset dan analisis pasar. Analisis kompetitor, teliti usaha kebidanan yang sudah ada, apa yang mereka tawarkan dan apa kelebihan dan kekurangan mereka. Dari sini kita bisa mengambil peluang yang mungkin bisa kita ambil. Tren dan permintaan analisis. Nah, analisis tren ini perlu kita perhatikan bahwa apakah ada tren terbaru dalam kebidanan dan kesehatan ibu serta anak, misalnya ada tren tertentu dalam perawatan prenatal atau postnatal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, kita evaluasi dan kelayakan usaha. Aspek finansial, kita buat perencanaan keuangan yang mencakup estimasi atau perkiraan biaya awal, proyeksi pendapatan, dan analisis keuntungan rugi. Sehingga jangan sampai kita melakukan suatu usaha tetapi ternyata kita rugi, tidak ada klien yang datang ke tempat layanan kita. Kemudian sumber daya, kita lakukan evaluasi sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga kerja, peralatan medis, dan lokasi. Pastikan Anda memiliki akses ke semua sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, regulasi. Nah, di sini sangat penting sekali kita harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, kemudian kita lakukan rencana bisnis. Nah, desain layanan tertentu, layanan spesifik yang akan Anda tawarkan, misalnya apakah Anda akan fokus pada layanan prenatal, persalinan, postnatal, atau semuanya. Nah, strategi pemasaran, rencanakan bagaimana Anda akan mempromosikan usaha Anda dan menarik klien. Dan ini bisa meliputi media sosial, kemitraan dengan rumah sakit, atau dengan referral. Kemudian kita perlu lakukan uji coba dan feedback. Nah, pilot project ya. Jadi kita lakukan uji coba kecil atau pilot project untuk menguji ide Anda di lapangan. Nah, ini bisa membantu Anda mengidentifikasi masalah atau kekurangan sebelum meluncurkan secara penuh. Kemudian dapatkan umpan balik dari klien atau rekan sejawat untuk melihat apakah ada area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dari pilot project kita tadi. Kemudian kita lakukan penyesuaian dan pengembangan, maka perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan umpan balik dan hasil uji coba, lakukan penyesuaian pada model usaha Anda. Pengembangan dan inovasi. Teruslah mengembangkan dan menginovasi layanan Anda sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan terbaru dalam kebidanan. Nah, sekian, terima kasih. Maka akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya tentang segmentasi pasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.